Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas 12 IPS 6. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah drama kabaret yang pastinya akan seru dan menegangkan. Nah, di sini kita akan membawakan drama kabaret yang bertemakan perjuangan. Maka dari itu, sebelum kita memulai drama kabaret kali ini, alangkah baiknya kita mengheningkan cipta terlebih dahulu untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Baik, mengheningkan cipta. Oke, selesai. Terima kasih. Baik, langsung saja akan kami tampilkan sebuah drama kabaret dengan judul Pertempuran Are-Are Surabaya. Selamat menyaksikan. Diceritakan pada saat itu, Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pidato proklamasi Presiden Soekarno menggema di tanah Surabaya melalui Radio Republik Indonesia. Namun, pada saat itu, rakyat Surabaya belum merasa bebas untuk mengibarkan bendera merah putih. Bendera kebangsaan Indonesia saat itu hanya dapat dijadikan hiasan dinding rumah. Tetapi, sesaat setelah proklamasi menggema di tanah Surabaya,
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita sudah merdeka, setidaknya kita bebas mengibarkan bendera merah putih di ujung tiang tertinggi. Robek saja bendera birunya, Bung. Ayo kita robek bendera birunya agar merah putih berkibar dengan gagah. Hei, lihatlah siapa itu yang naik ke atas hotel yang mata. Itu Bung Tomo. Merdeka. Robek saja benderanya, Bung. Saudara-saudara arek-arek Surabaya, sebangsa dan setanah air, alhamdulillah pada hari ini Presiden kita Insinyur Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara de facto Indonesia telah merdeka, namun merdeka belum sepenuhnya bebas, merdeka belum sepenuhnya terlepas. Kita harus tetap waspada andai sekutu datang melucuti senjata. Merdeka! Merdeka!
sebagai pangarep-arep kanggo bela negari. Ngorbanake jiwa lan raga. Bung Tomo lan semangatnipun, arek-arek Surabaya lan kegigihanipun rila numbalakan kangge bangsa lan negaranipun. Semangat kebangsanipun panjenengan sami kedah kita tiru. Semangat juang panjenengan sami kedah kita tanamkan kangge bela bangsa Indonesia. Mangga isi kemerdekaan kanthi sinahu ingkang teman-teman. Pelajar kang neresnani bangsanipun yaiku pelajar kang ngisi kemerdekaan kanthi para kakang sahe. Sakniki kita sampun merdeka. Sakniki kita sampun bebas. Wonten-wonten tembong pasrah ing dalam kamus perjuangan. Ingkang wonten hanamung tembong mardika atau pecah. Merdeka! Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tak berani lagi menginjakan kaki di tanah Indonesia. Rakyat Surabaya saat itu sangat berbahagia. Kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi kekejaman, tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi kelaparan. Yang ada hanyalah semangat kebangsaan dan semangat juang yang membara. Hingga pada tanggal 9 November 1945, pasukan Inggris datang dengan tujuan mengultimatum senjata yang dipimpin oleh Brigadir Malabi. Sebelum mengultimatum senjata, pihak Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada rakyat Surabaya, yang berisi pihak Indonesia harus menyerahkan senjata-senjata yang telah direbut dari tangan tentara Jepang dan datang kepada Inggris dengan mengangkat tangan. Hingga suatu hari, apa ini? Enak saja mereka mengultimatum senjata yang sudah kita rampas dan kita harus menyerah kepada mereka. Jancok, berani-beraninya mereka. Hei, lihat, itu kan sekutu Inggris dan pasukannya. Mau apa mereka kembali ke tanah Surabaya? Kalau benar sekutu Inggris akan kembali ke Surabaya, kita harus lapor kepada Bung Tomo. Iya betul, ayo lapor pada Bung Tomo. Ternyata pamflet ini memang betul dan bukan ancaman semata, tetapi mereka memang ingin mengultimatum senjata. Sudah, ayo kita pergi. saat mereka ingin pergi ke markas Bung Tomo, mereka berhadapan terlebih dahulu dengan sekutu Inggris. Pihak Indonesia tidak menyerang mereka, tetapi keberadaannya terasa seperti ancaman bagi sekutu Inggris. Permisi Tuan. What is that? Ini bukan apa-apa, Tuan. Where are you going? Kami mau ke markas Bung Tomo. Zadov, give it to me. Drop everything and let's go. Shut up! Look at this. Let's stack to the base. Don't talk too much. You've gone there. Pergi kalian, jangan di sini, jangan ganggu kita. Kita sudah merdeka. Pergi, pergi, pergi. Hey, how dare you hit me? You don't know who I am? I'm the general of the British Army. Ayo lari Bu, nanti ditembak mati toh Bu. Tolong, tolong. Come on, you come with us. Don't make noise. Today you have to accompany me. Shut up! Saya tidak mengerti. Tolong lepaskan. Don't you listen to him? Shut up! You look so beautiful. I like it. Come with me, baby. Come.
take off your clothes, or would you like me to take it off? Tolong, tidak mau lepaskan. Saat kejadian tersebut, kedua pribumi mengintip dari semak-semak. Apa yang dilakukan sekutu dan Brigadir Malabi bukanlah hal yang benar. Mereka merasa geram hingga akhirnya kedua pribumi menuju markas Bung Tomo dan melaporkan kejadian apa yang sudah dilakukan tentara Inggris terhadap rakyat pribumi di Surabaya. Lihat apa yang dilakukan sekutu pada wanita itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus lapor kepada Bung Tomo. Ini sudah keterlaluan. Betul. Ayo kita pergi dari sini sebelum sekutu Inggris tahu keberadaan kita. Sudah, ayo kita ke markas Bung Tomo sekarang juga. Bung Tomo, Bung. Ada apa? Kenapa kalian terlihat gelisah? Apa yang sudah terjadi? Anu Bung, itu tadi di pasar. Tadi salah satu penduduk desa di pasar. Bung. Anu, ceritakan dengan jelas. Tadi salah satu perempuan desa diculik, Bung. Betul, Bung. Tadi saat di pasar, tiba-tiba tentara Inggris datang dan mengobrak-abrik pasar, Bung. Wanita tadi, Bung, Brigadir Inggris membawanya ke dalam markas dan melakukan tindakan keji kepadanya. Kami berusaha melawan, namun kami dipukul. Kami berdua melarikan diri dan mengabaikan wanita itu. Setelah merasa aman, kami mengikutinya dari belakang dan mengintip apa yang terjadi. Dan ya, Brigadir Inggris melakukannya. Apa? Berani-beraninya Inggris menginjakan kaki di tanah Ibu Pertiwi dan merusak kedamaian? Tak akan kubiarkan mereka lolos begitu saja. Akan kuhabisi mereka. Sudahlah, kalian pulang saja. Hati-hati di jalan. Jika ada apa-apa atau kalian memerlukan bantuan, datanglah kepada kami. Baik, Bung, terima kasih. Kami akan berjaga-jaga di sekitaran tempat tinggal kami. Betul, kami akan memberitahu warga yang lain agar selalu berhati-hati dan waspada. Sudah, kalian pulanglah. Iya, Bung. Semoga Allah memudahkan kita. Allahu Akbar. Pasukan, kumpul. Tadi saya mendapat laporan dari warga bahwa Inggris datang. Benar terjadi ternyata. Mereka berniat ingin melucuti senjata, tetapi mereka datang dengan semena-mena. Mereka mengobrak-abrik pasar dan menculik gadis desa. Lalu sang jenderal dari sekutu ingin melakukan perbuatan keji terhadapnya. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus cepat bergerak karena kita sudah merdeka. Apa? Mengapa mereka kembali? Apakah mereka tidak tahu kita sudah merdeka? Berani-beraninya mereka menginjakan kaki, mengganggu ketenangan dan kedamaian. Apa langkah yang harus kita ambil, Bung? Sudah, kita serang saja mereka. Tidak ada waktu lagi. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus berhati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bung? Jika ini kita biarkan, mereka akan semena-mena pada rakyat pribumi. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus segera bertindak. Baik, sudah cukup. Kita rundingkan bersama-sama langkah apa yang harus kita lakukan. Pasukan Bung Tomo berunding bagaimana caranya agar Inggris dapat melangkahkan kaki dari tanah Surabaya dan wanita yang diculik harus diselamatkan. Mereka berunding pada malam 10 November 1945. Mereka berniat secara damai mendatangi markas Inggris dan meminta wanita yang diculik untuk dikembalikan. Selain itu, mereka juga menyusun strategi penyerangan ke markas Inggris untuk esok hari. Karena apa yang telah dilakukan sekutu membuat rakyat Surabaya, khususnya Bung Tomo dan pasukannya, merasa geram dan marah. Setelah selesai berunding, Bung Tomo pulang ke rumah yang tidak jauh dari markas tempat ia berkumpul dengan pasukannya. Sedangkan para prajurit menyiapkan, membersihkan, dan mengecek senjata. Assalamualaikum, Cak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Habis dari mana, Kang Mas Iki? Sudah larut malam toh. Kenapa baru pulang? Piye iki? Kang Mas bersih-bersih nggih? Ayo masuk-masuk. Kang Mas pasti capek toh?
Maaf Cak Ayu, iki lo Kang Mas habis berunding bareng arek-arek Surabaya buat esok toh. Buat esok piye toh Kang Mas? Mau apa toh? Sudah, besok Kang Mas ceritakan. Sekarang Cak Ayu masuk juga. Wes, ayo masuk toh. Lapar Kang Mas iki. Iya Kang Mas. Bung Tomo dan istrinya memasuki rumah hingga tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Pagi hari pun tiba. Tiba pula saatnya Bung Tomo harus pamit kepada istrinya. Pagi 10 November 1945. Cak Ayu, mana toh kopine? Iyo Kang Mas, sebentar toh. Masa Allah Cak Ayu, beres toh. Sini duduk. Iyo Kang Mas, sebentar toh. Nah, iki kopine, iki gorengan kesukaan Kang Mas. Alhamdulillah, memang enak betul kopi sama gorengan buatan Cak Ayu iki. Matur suwun Cak Ayu. Alah, Kang Mas iki bisa aja toh. Iyo, sami-sami Kang Mas. Cak Ayu, iki dinten iya Kang Mas izin boleh toh? Izin kemana toh Kang Mas iki? Biasanya langsung berangkat ke markas toh. Kang Mas izin perang Cak Ayu. Hah? Perang? Perang piye toh Mas? Kita sudah merdeka. Ora usah perang-perang. Tapi Cak Ayu, sekutu datang melucuti senjata. Toh Cak Ayu tahu sekutu datang dengan cara tidak sopan. Mereka mengobrak-abrik pasar, mengambil hasil bumi, dan yang paling parah lagi, mereka melakukan tindakan keji terhadap gadis desa. Iki tidak bisa dibiarkan Cak Ayu. Kang Mas dan arek-arek Surabaya harus bertindak. Mohon izin Kang Mas Cak Ayu. Kang Mas janji akan pulang. Kang Mas akan selalu bersama Cak Ayu. Mohon izin dan doakan Kang Mas Cak Ayu. Jangan Kang Mas. Cak Ayu takut. Cak Ayu tak akan rela jika Kang Mas ikut perang. Percayalah Cak Ayu, Allah pasti melindungi kita. Izinkan Kang Mas Cak Ayu. Tidak. Cak Ayu tak akan biarkan Kang Mas pergi. Tapi ini semua demi kedamaian, demi kemerdekaan, kebenaran, kebebasan bagi Surabaya. Ibu Pertiwi belum sepenuhnya bebas Cak Ayu. Belum sepenuhnya merdeka. Merdeka atau mati. Tapi Cak Ayu takut Kang Mas mati. Allah bersama kita Cak Ayu. Percayalah. Cak Ayu takut Kang Mas. Cak Ayu takut. Sudah, jangan takut. Ini rencana Kang Mas. Cak Ayu simpan dan jaga baik-baik toh. Doakan Kang Mas. Mari, kita pasti bisa. Cak Ayu, jangan sedih toh. Ayo, coba senyum. Nah, itu baru Cak Ayu yang Kang Mas kenal. Senyum terus toh. Iyo Kang Mas. Bagus. Sekarang Kang Mas pamit toh. Cak Ayu salim dulu. Doakan Kang Mas. Ingat, Kang Mas pamit yo. Kang Mas janji pulang kan? Iyo, Kang Mas janji Cak Ayu. Baiklah. Cak Ayu izinkan Kang Mas pergi. Demi Surabaya. Demi Ibu Pertiwi. Matur suwun Cak Ayu. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Kang Mas pamit toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungi Kang Mas. Lindungi arek-arek Surabaya. Kang Mas janji pulang ya. Iyo Cak Ayu, Kang Mas janji. Hati-hati ya Kang Mas. Iyo Cak Ayu. Dengan berat hati, Bung Tomo pergi meninggalkan Cak Ayu, meskipun tak rela dan bertanya-tanya, apakah kopi dan gorengan tadi yang terakhir? Apakah senyuman Cak Ayu akan menjadi senyuman terakhir? Apakah salam tadi adalah salam penutup dan salam terakhir? Tapi apa daya, Surabaya harus terjaga, Indonesia harus dibela demi sebuah kata merdeka.
Setelah berpamitan dan pergi meninggalkan Cah Ayu, Bung Tomo berjalan pergi menuju markas. Tak lama sampailah Bung Tomo di depan markas dan langsung menghampiri prajurit dan menyuruh mereka berkumpul lalu membuat barisan. Prajurit, cepat berkumpul. Ada yang saya ingin sampaikan. Siap, Bung. Sesuai apa yang sudah kita rundingkan kemarin, kita harus menyelamatkan wanita yang sudah ditangkap oleh sekutu Inggris itu. Iya, betul Bung. Kita harus segera menyingkirkan sekutu Inggris. Kalau begitu, kamu dan kamu sekarang pergi ke markas Inggris dan coba kalian bebaskan wanita itu. Siap Bung, laksanakan. Kedua prajurit Surabaya yang diberi tugas oleh Bung Tomo berjalan menuju markas sekutu dengan berbekal senjata hasil rampasan dari Jepang. Kita harus bisa membuat sekutu Inggris melepaskan wanita itu bagaimanapun caranya. Ya betul, setidaknya kita harus membuat sekutu Inggris takut. Cepat, kita harus segera sampai ke markas sekutu. Baik, ayo. Hei sekutu Inggris, lepaskan wanita yang kau tangkap itu. Cepat! What are you doing? Do you wanna die? Lepaskan wanita yang kalian tangkap. Sudah, ayo kita masuk saja ke markas mereka. Kita selamatkan wanita itu. Don't move, or you will dead. Saya tidak takut mati. Tidak. Tolong. Take this gun. Bung, tolong. Siapapun, tolong. Kenapa kalian? Apa yang terjadi? Tadi dia tertembak, Bung. Lalu senjata kami dirampas. Keterlaluan. Ini sudah kelewatan. Sudah, cukup. Obati dia. Pasukan, berkumpul. Siap, Bung. Kita harus cepat bertindak. Harus segera selesaikan dengan tuntas hari ini juga. Lihatlah kawan kalian. Mereka mencoba menyelamatkan penduduk pribumi yang diculik, tetapi pasukan sekutu malah menembak prajurit kita dan merampas senjata milik kita. Mereka semakin seenaknya saja, Bung. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus selesaikan. Kita berikan pelajaran kepada sekutu Inggris agar mereka tahu jiwa dan semangat rakyat Surabaya tidak dapat ditandingi dan dibandingkan dengan siapapun. Sudah, Bung. Kita jalankan saja rencana kita semalam untuk menyerang sekutu. Cukup semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang telah mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah meminta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih sebagai tanda kita menyerah pada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda di seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan pemuda seluruh Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan suatu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan suatu kekuatan sehingga mereka terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik mereka yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara. Dengan mendatangkan presiden dan pimpinan-pimpinan lainnya ke Surabaya, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris itu ada di Surabaya,
ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia? Ingin mendengarkan jawaban seluruh rakyat Indonesia yang ada di Surabaya ini? Dengarkanlah tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai sekutu Inggris, kau menghendaki bahwa kita akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat mengalir, membikin secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai melembak baru kalian tembak. Maka kita akan ganti menyerang mereka. Itulah kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada kita tidak merdeka. Karena semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ambil senjata, bulatkan tekad, merdeka! Bung Tomo dan pasukannya pergi menuju markas Inggris. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bisa selamat dan Indonesia merdeka, khususnya Surabaya. Memikirkan bagaimana nasib anak, istri, dan orang tua yang ditinggalkan. Setibanya di medan perang, Bung Tomo langsung mengerahkan pasukannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Mereka mengepung markas Inggris, mendirikan benteng pertahanan dengan peralatan seadanya, tiarap dan mengendap-endap untuk melakukan penyerangan. Serang! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tembak! Ambil gadis itu di dalam markas! Serang! What happened? They are taking us. What do we have to do? Tell me. Go get the gun. Assalamualaikum Cahayu. Buka Cahayu. Cahayu, buka pintunya. Waalaikumsalam. Sebentar. Ada apa? Kenapa kamu terlihat panik? Bukannya kamu diculik sekutu Inggris? Anu itu Cahayu. Itu apa toh Mbak? Tadi perang telah terjadi. Bung Tomo dan prajuritnya mati. Iya benar Cahayu. Innalillahi. Lalu bagaimana keadaan suami saya, Mbak? Kita sekarang ke sana saja, Cahayu. Iya benar, Cahayu. Ayo kita ke sana sekarang. Baiklah. Ayo kita ke sana sekarang juga.
Tidak mungkin Dengan perasaan campur aduk, Cah Ayu pergi menuju mobil. Melihat apa yang terjadi. Ayo kita Tak henti-hentinya sepanjang jalan, Cah Ayu menangis dan berdoa, mengingat-ingat wajah, senyuman, suara, dan semua kehangatan yang diberikan oleh Bung Tomo selama ia masih hidup. Sebelum pada akhirnya Bung Tomo harus meninggalkannya untuk selama-lamanya. Jangan sembarangan. Tidak mungkin Kang Mas. Kita lihat siapa yang salah. Tidak mungkin. Dia berjanji akan pulang. Dia berjanji akan pulang. Ayo. Tidak mungkin Kang Mas.
1. Cek. Baiklah, hadirin sekalian, demikian yang dapat kita tampilkan. 12